Seperti tadi disampaikan, kita sedang bicara atau banyak sekali dibicarakan tentang vaksin COVID-19 ini. Kita tahu COVID-19 ini sudah ada di dunia sejak Desember 2019 dan sudah banyak upaya yang dilakukan sebenarnya, tetapi memang dunia belum dapat mengendalikan penyakit ini secara baik, begitu katakanlah. Karena itulah mulai diperkenalkan vaksin untuk mencegah penyakit itu terjadi. Kenapa saya bilang mencegah? Karena vaksin memang tujuannya untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Semua manusia itu oleh Tuhan sudah diberikan mekanisme yang sangat baik, begitu ya. Kalau ada virus penyebab penyakit, misalnya virus penyebab COVID ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka tubuh manusia akan membentuk pertahanan, namanya antibodi. Jadi kalau ada virus masuk, ada antibodi. Antibodi ini tugasnya untuk melawan si virus yang masuk itu. Tetapi kalau sudah virusnya yang masuk, tentu ada penyakit yang masuk, begitu. Sehingga antibodinya baru timbul sesudah penyakitnya masuk. Kenapa kita sebut namanya pencegahan? Karena vaksin ini adalah bagian dari virus. Jadi virus itu diolah sedemikian rupa, sudah tidak berbahaya lagi bagi manusia, atau hanya sebagian kecil dari virus itu yang diambil secara laboratorium, kemudian bagian dari virus itu dimasukkan ke dalam manusia sebagai vaksin, sementara manusia melihatnya, oh ini virus nih, jadi antibodi sudah dibuat. Karena ada vaksin, antibodi dibuat. Begitu ya, sehingga sebelum penyakitnya datang, antibodi kekebalan sudah ada. Kalau nanti belakangan ada penyakitnya masuk, maka si antibodi ini bekerja untuk melawan penyakit itu. Jadi kita sudah punya kekebalan sebelum virus penyakitnya masuk ke dalam tubuh manusia. Itulah prinsip dasar vaksin secara umum, itulah juga prinsip dasar vaksin virus COVID-19. Vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti sekarang, kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita segera terlindungi. Jadi sebenarnya ada banyak faktor, ada faktor aman, ada faktor efektif, ada faktor cara pembuatan yang baik, ada macam-macam caranya. Tapi kita bicara soal aman dan efektif saja, karena itu dua hal yang paling umum sebenarnya ya. Nah, saya kira semua pendengar sudah tahu, kita baca juga, kita lihat di media bagaimana ada uji meneliti vaksin itu. Dan uji meneliti vaksin itu bukan persoalan yang sederhana, itu uji yang sangat teliti, sangat rumit, dan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, dan ada banyak tahapnya. Uji tahap pertama adalah uji preklinik, ini uji di laboratorium pada binatang percobaan. Kalau lulus uji preklinik, baru masuk ke uji klinik yang dilakukan pada manusia. Uji klinik pada manusia pun bukan cuma satu, ada uji klinik fase 1, ada uji klinik fase 2, ada uji klinik fase 3. Jadi memang tahapnya, semua tahap harus dilalui, dan keamanan dan efektivitas dinilai dari semua tahap itu. Kalau sudah lulus tahap yang pertama, naik ke tahap kedua, artinya di tahap itu oke buat aman dan efektif, naik lagi ke tahap berikutnya oke buat aman dan efektif, naik lagi ke tahap berikutnya oke buat aman dan efektif. Sesudah nanti selesai uji klinik fase 3, maka keluarlah angka keamanan dan keefektivitas vaksin itu. Sebenarnya ada dua istilah di sini, ada istilah efektivitas dan istilah efikasi. Istilah efikasi itu adalah efektivitas hasil dari uji klinik, sementara efektivitas itu efektivitas beneran di masyarakat. Tapi oke lah, secara umum kita bisa bilang aman dan efektif. Sesudah lewat uji klinik fase 3, fase itu vaksin itu akan dihasilkan gitu, dan kemudian harus diuji dulu, dinilai dulu oleh badan yang khusus menangannya itu. Untuk Indonesia namanya adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM. Untuk negara lain namanya masih beda-beda begitu. Kalau semua memang berjalan dengan baik, maka si Badan POM ini akan mengeluarkan surat izin. Bisa surat izin tetap kalau hasilnya sudah maksimal semua, atau surat izin sementara kalau kita pakai situasi memang pada saat COVID seperti sekarang ini. Sesudah ada surat izin dari Badan POM, maka kita bisa pastikan keamanan dan keefektivitasan sudah dinilai oleh badan yang sangat kompeten untuk menangani itu, yang sangat punya dasar ilmiah, sehingga vaksin yang sudah lolos dari berbagai uji dan lolos dari Badan POM merupakan vaksin yang aman dan efektif untuk dapat diberikan pada manusia sesuai dengan nilai yang ada, sesuai dengan hasil uji kliniknya.
Selama suatu vaksin memiliki efikasi lebih dari 50% sesuai dengan standar WHO dan telah mendapatkan izin BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Pertama, kita kan vaksin sedang dalam proses lagi. Katakanlah sedang dalam proses akhir dan vaksin akan diberikan. Vaksin seperti disampaikan tadi bertugas untuk mencegah supaya orang tidak menjadi sakit karena tertular virus COVID-19. Tetapi sambil itu berjalan, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, gitu ya. Jadi 3M itu tetap harus dijaga, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Bisa juga ditambah dengan beberapa MM yang lain. Contohnya menjaga cara memberi salam dengan benar. Contohnya melakukan olahraga yang teratur. Contohnya juga memakan makanan yang bergizi atau melakukan pola hidup bersih dan sehat. Jadi dengan semua itu kita melakukan proteksi bagi diri sendiri untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 sambil juga vaksin nanti akan bekerja. Rekomendasi di Indonesia saat ini menyatakan bahwa orang-orang yang pernah mengalami COVID-19 tidak termasuk target untuk divaksinasi karena dianggap telah memiliki kekebalan. Vaksinasi diutamakan kepada mereka yang sehat dan belum pernah mengalami COVID-19. Namun demikian, informasi ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan penelitian yang ada. Sebaliknya, teman-teman yang akan divaksinasi tidak harus menjalani tes PCR atau tes serologi dahulu untuk menerima vaksinasi. Dari penelitian diketahui bahwa efek simpang vaksin COVID-19 mayoritas bersifat reaksi lokal, seperti kemerahan atau nyeri di bekas suntikan, lalu mungkin agak sedikit pusing, ataupun demam. Ini semua adalah hal yang wajar dan tanda bahwa vaksinnya bekerja. Dan ini akan hilang dalam beberapa hari. Namun teman-teman harus ingat bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada efek simpangnya. Sampai saat ini, belum diketahui berapa lama durasi proteksi vaksin COVID-19. Penelitiannya masih berlangsung. Namun diharapkan, vaksin ini akan melindungi kita untuk beberapa saat ke depan. Oleh karena itu, ayo segera vaksinasi. Setiap negara memiliki target prioritas vaksinasi masing-masing. Di Indonesia, prioritasnya adalah usia 18-59 tahun sesuai dengan uji klinis di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang usia lanjut juga dapat menerima vaksinasi ini. Sedangkan untuk anak-anak, memang sampai saat ini vaksinnya belum tersedia dan perlu penelitian lebih lanjut. Pada kelompok masyarakat yang cakupan vaksinasinya tinggi, seseorang yang divaksinasi, selain ia terlindung, ia juga menjadi benteng pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, vaksinasi bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Saya mengajak teman-teman semua untuk tidak ragu vaksinasi. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.